Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas beberapa part atau bagian dari komponen mesin water heater gas merek Paloma. Khusus kali ini untuk Paloma yang lama ya, tapi tidak berbeda jauh dengan Paloma yang baru. Ini kalau tidak salah model Paloma PH5RF. Mungkin diproduksinya itu 20 atau 30 tahun yang lalu. Saya udah pakai ini hampir 20 tahun. Belinya juga bekas. Saya jelaskan mengenai nama-nama part dan juga fungsinya. Untuk nama-nama part ini itu adalah murni nama yang saya berikan sendiri. Jadi mohon maaf kalau tidak sama dengan yang disebutkan oleh pabrikannya. Video tentang nama-nama ini saya harapkan bisa melengkapi penjelasan saya bila saya sedang menjelaskan problem-problem dari water heater Paloma. Jadi biar gampang dipahami itu. Jadi mohon maaf jika saya memakai istilah saya sendiri. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah ini adalah tombol atau saya bilangnya knob. Di knob ini adalah knob putar dan tekan. Kalau tertulis di sini, teman-teman bisa lihat ya, ini kalau ke arah kiri itu warm, terus angka 1, 2, 3, 4. Jadi kalau diputar ke kanan ke arah hot ya, menjadi panas. Kalau kiri itu warm, hangat. Terus yang ada di bawah ini titik ini orifice cleaner, ini indikator baterai, dan ini adalah tuas ya atau gas volume. Jadi knob ini pada Paloma yang model lama ini ya, saya bilang model yang lama dulu, mempunyai beberapa fungsi. Fungsi pertama sebagai tombol on off. On off-nya ada dua, on secara mekanis yaitu on off mekanis, yaitu sebagai stop keran untuk membuka aliran gas. Jadi kalau posisi menonjol seperti ini jalur gas yang ke tungku di stop, itu aja. Ketika tertekan itu terbuka. Khusus untuk water heater gas Paloma lama ini ada satu fungsi lagi, yaitu on off secara elektronik, yaitu di sini ada saklar utama yang disambung seri dengan micro switch saklar kedua. Jadi ketika teman-teman memakai ini ya, dibuka aliran air gitu ya, di output ada input air yang kencang, kemudian di off kan seperti ini. Ketika keran dibuka, ini sedang posisi menonjol, maka api tidak akan menyala, tetapi juga tidak terdengar pemantik karena aliran gas ditutup. Kemudian saklar secara elektronik yang ke modul itu seterusnya dimatikan. Yang baru, model yang baru itu untuk untuk fungsi elektronik ini tidak ada. Jadi saklar on off strum ke modul tidak ada, selalu nyambung ikut ke micro switch. Jadi ketika seperti ini memang gas tidak keluar, api tidak menyala, tetapi pemantik tetap terdengar ketika aliran dibuka. Jadi tetap saja keluarannya tidak panas. Itu aja bedanya. Apakah safety yang lama? Ya tentu saja safety, karena tidak ada arus masuk untuk ke modul, untuk memantik dan juga untuk membuka solenoid. Kemudian ditambah stop keran gas ya secara mekanis, maka sangat aman. Terus yang model baru apakah juga aman? Ya tetap saja aman, karena meskipun ada pemantik tetapi aliran gasnya juga ditutup. Itu bedanya untuk yang knob pada water heater gas Paloma lama dan baru. Dan fungsi selanjutnya adalah ini. Di situ tertuliskan di sini. Kalau yang di kiri itu warm ya, kalau posisi ini ya tertekan ya. Nah, dia akan berhenti di sini. Warm, semakin ke kanan itu tulisannya semakin panas, gamanya begitu sesuai angka. Sebenarnya knob ini bukan mengatur suhu ya sejatinya, tapi mengatur aliran air. Knob ini mengatur aliran air di sini. Di pertigaan ini
Yang satu dari input atau dari output membran sebelah kiri, yang satunya yang keluar untuk dipanasi ke tungku. Jadi fungsinya memberikan, jadi saya sebut mencekik, jadi menghambat keluaran air ke pipa ini, ke pipa yang ke tungku, supaya tekanan air itu bisa kuat mendorong membran. Jadi lebih fungsinya yaitu kalau tekanan air di rumah Anda kurang kencang, ketika ditaruh di warm itu water heater tidak menyala, maka bisa diputar lebih ke kanan. Misalkan di rumah Anda memakai PDAM, itu kan tidak konstan ya, kadang ketika pagi, ketika banyak pemakaian tekanannya rendah, taruh di sini baru nyala. Tapi ketika siang tekanan sangat tinggi, bisa dites, buktinya apa? Ya ditaruh ke kiri bisa hidup. Jadi ini sebenarnya lebih untuk mengatur tekanan, jadi mencekik. Ya memang efeknya semakin kita putar ke kanan, memang aliran airnya namanya dicekik ya, keluaran dari sini dicekik, maka keluaran airnya di output air panas semakin kecil. Lah itulah efek keduanya, semakin kecil aliran yang lewat di tungku, artinya terkena api lebih lama. Kalau airnya itu lewatnya cepat, maka terkena api lebih singkat. Jadi yang lebih singkat tentunya lebih hangat atau lebih dingin. Yang lebih lama, lebih pelan lewatnya, terkena api lebih lama, terpapar api lebih lama, maka keluarannya akan semakin panas. Jadi efeknya menjadi dua. Kalau ke situ aliran kencang, maka dengan sendirinya maka airnya tidak terlalu panas. Kalau ke sana itu alirannya keluarnya semakin kecil, maka suhunya panas. Jadi fungsinya dua, mengatur aliran air yang efeknya juga ada efek keduanya, yaitu suhu menjadi berubah. Itulah fungsi dari knob ini. Jadi memang ini kadang membingungkan, kok di sini tulisannya hot Pak? Ya saya bilang tetap saja ini karena model membran. Jadi bila tekanan air kurang kencang memang harus dicekik. Kita tes di sini tidak menyala dan kita geser terdengar tik 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 tik, ya itu berarti tekanan air di rumah Anda tidak kencang. Kalau tekanan airnya sangat kencang, biasanya ditaruh di paling rendah ini pasti sudah bisa menyala atau terjadi pemancing. Itu fungsi kedua ya. Fungsi ketiga adalah ketika dilepas seperti ini, off. Kalau on dia akan berhenti di sini ya. Kalau off itu bisa kita putar lebih ke sini, tapi agak berat gitu ya. Nah, ini fungsinya adalah menonjok jarum ke lubang api pilot. Nah, di sini namanya saya sebut api pilot. Ini spuyernya kecil sekali, lubang gasnya kecil, itu membersihkan, makanya disebut orifice cleaner. Orifice itu artinya lubang yang kecil, pembersih lubang yang kecil. Jadi ini mekanis ya, hanya bisa diputar ke kiri full ketika ini sedang off, sedang tidak tertekan. Jadi fungsi ini kalau sedang on ya hanya berhenti di warm ini aja. Ketika ini di off kan baru bisa fungsi yang ketiga, yaitu membersihkan spuyer api pilot. Oke, jadi udah jelas teman-teman fungsi knob itu. Kemudian yang di bawahnya ini adalah tuas gas. Tuas gas ini fungsinya yang mengatur aliran gas. Misalkan di suhu ini karena aliran air di rumah kita cukup kencang, nah, yang paling enak kan kalau aliran kencang ya teman-teman, keluarannya itu kencang gitu. Jadi ya usahakan memang memakai pompa booster. Pak, saya tidak mau memakai pompa booster. Ya nggak apa-apa, misalkan baru hidupnya di sini gitu, dicekik ya. Tapi kan efeknya jadi panas. Yang kedua, keluaran airnya kecil. Jadi tekanan air yang sangat kencang itu membuat kita leluasa mengatur suhu gitu loh namanya. Bisa langsung dipakai, ya gampangnya seperti itu. Karena cara mandi tiap orang juga berbeda. Ada yang selalu menggunakan air panas saja karena mandinya dicampur gitu, dicampur di bak. Tapi kalau ini masuk keran mixer,
justru bermasalah. Jadi memang tidak saya rekomendasikan memasang water heater gas itu dengan keran mixer, keran pencampur itu yang kiri kanan ada air panas dinginnya, itu bisa menjadi bermasalah karena tekanan air dinginnya bisa terbagi ke keran yang dingin tadi, akhirnya mengurangi tekanan ke input, ini mesinnya jadi mati. Jadi membuat ribet ya. Kalau tahu memakainya tidak masalah ya, tinggal diputar full ke kiri ke arah panas, itu tidak akan mengganggu kinerja ini. Tapi kadang orang itu inginnya ya ditaruh keran mixer itu di tengah supaya leluasa. Kalau ininya katakanlah di setel panas sekali itu ya, kalau taruh di kiri kerannya itu nanti panas sekali, ini setel panas, ini dibesarkan gitu, dengan harapan dia kalau pingin yang hangat leluasa diatur ke tengah. Itu bisa jadi bermasalah pada water heater gas. Tekanan di input ini kacau, dan ini juga tidak bisa ya. Kalau keluaran water heater gas itu semakin dihambat, maka tekanan inputnya harus semakin besar, harus semakin dikit. Itu salah satu contoh ketika memakai keluaran output air panas ini memakai keran dan dioper ke shower, kadang mati water heater gasnya. Ya karena apa? Karena di sini tekanannya menjadi rendah. Nah, di sininya memang tinggi ketika ditutup. Nah, itu membuat di membran malah tekanannya rendah karena keluaran di sini itu harus rendah. Jawa sudah ada videonya tentang penjelasan, itu memang agak rumit ya prinsip Bernoulli, tapi seperti itulah. Jadi keluaran dari water heater gas ya diusahakan sengelos mungkin keluaran dari sini, itu aja. Jadi kalau keluarannya memakai keran itu bisa beda ketika memakai shower, apalagi showernya sangat rapat, lubangnya kecil-kecil. Nah, itu saya sudah pernah masang di rumah anak saya, jadi mati. Jadi tekanan pompanya harus lebih besar lagi, atau ini harus berubah. Ketika memakai keran di sini bisa hidup, pindah shower mati, ya kita geser sedikit. Nah, efeknya apa? Suhunya berubah, agak ribet ya. Memang seperti itulah water heater gas. Oke, kita kembali ke ini. Saya sebut ini tuas ya, lever. Ini artinya kalau ke kiri ini mengatur aliran gas, mengatur jumlah gas yang masuk ke tungku. Semakin ke kanan semakin besar api yang menyala di tungku, itu aja. Jadi semakin panas. Kemudian lanjut ke ini teman-teman, bagian bawah dulu karena ini juga penting. Di bagian bawah ini mudah-mudahan kalau original masih ada ya jangan hilang kalau bisa. Saya sering bilang kalau lama dipakai sebelumnya lancar kemudian tidak lancar, cek di sini ada saringan. Nah, saringan saya sebut saringan di input air dingin. Ini yang sering saya sebut saringan di input air dingin adalah di sini. Ini tinggal dicungkil itu aja teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti dipasang lagi ya kalau setelah dibersihkan. Ini sering kotor dari lumut dan sebagainya. Ada yang bertanya fungsinya apa Pak kalau saya lepas, apakah nanti mengganggu? Ya, setiap ada pertanyaan seperti itu harusnya saya nggak perlu jawab ya. Semua alat yang ada di dalam suatu perangkat itu pasti ada fungsinya gitu loh. Kalau diambil ya pasti ada resikonya. Jawabannya seperti itu aja teman, apapun itu loh. Jadi jangan, pabrikan pasti merancang apapun itu ada tujuannya gitu. Nggak mungkin kalau nggak ada tujuannya terus dipasang tuh. Yaitu salah satunya supaya itu sering tersumbat Pak punya saya karena airnya kotor. Iya, Anda harus sering membersihkan gitu loh. Jangan terus mengambil jalan pintas, ininya yang diambil. Itu ada karena di rumahnya memang airnya berkerak. Ya ini memang harus dibersihkan. Lah kalau ini tidak dipasang, potensinya apa? Potensinya masuk ke ruang membran, menyumbat area membran, kamarnya begitu, menyumbat bagian-bagian yang kecil. Apalagi membran sebelah kiri itu tidak bisa, kalau ada kotoran tidak bisa keluar, dia terendap di situ menghambat gerakan membran. Bisanya yang ini diambil ini. Nah, nanti kita jelaskan ini apa. Jadi fungsinya saringan ya pasti ada fungsinya, menyaring kotoran itu aja. Kalau Anda lepas berarti potensi kotoran masuk ke mesin, mempunyai potensi merusak, itu aja. Oke, dan yang sebelahnya ini sebenarnya tutup aja ya, plastik ini untuk disambung selang atau apa. Dan ini nggak ngedrat sebenarnya. Dan ini sebenarnya bisa dibuka dengan tangan ya, kalau umumnya tidak perlu terlalu kencang itu. Ini adalah safety valve, setahu saya yang pernah saya buka safety valve.
Dan kalau di buku petunjuk ini untuk ngetap ya, ada di sini petunjuknya. Teman-teman kan bisa baca, itu bahasa Inggris, cari terjemahannya. Itu kalau di luar negeri yang musim dingin itu bisa frozen, membeku di area membran, itu bisa dibuka di sini. Dan ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuang, mengetat bagian membran sebelah kiri bila ada kotoran. Jadi ini buka, kemudian keluaran di sini ditutup, keluaran air di sini tutup, input dinyalakan, maka akan gerojok ke sini, membersihkan ruang membran sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan pasti ikut keluar ke sana ya. Yang sebelah kiri itu biasanya kotoran terjebak ada di situ. Dan ini fungsi utamanya sebenarnya adalah safety valve. Ini sebenarnya cuman ditancapkan di ngejrat ya. Kalau melepas diputar ke kiri pakai tang itu. Aslinya hanya diputar pakai tangan ya. Pakai ini sebenarnya. Ini nempel aja, nggak terlalu kuat. Ini udah pecah ya kan. Dan diputar ke kiri, tarik itu bisa sesekali digunakan ya ini. Jadi fungsi utamanya safety valve. Ketika ada tekanan berlebih, dia akan nyemprot. Nah, tekanannya berapa saya kurang paham. Intinya untuk melindungi water heater gas ini dari pecah gitu ya. Nanti akan keluar tekanannya nyembur ke sini. Jadi safety valve, katup pengaman. Teman-teman sudah tahu yang bagian ini adalah keluaran air panas dan bagian ini adalah gas. Di Ariston ini berbeda. Gasnya ada di tengah, itu jadi jangan semua itu pakai patokan di kiri kanan gitu, tidak bisa teman-teman. Jadi banyak masang Ariston itu kebalik, yang jalur gas ini diisi air ya untuk nggak rusak ya. Itu karena apa? Kita pedoman dengan menghafalkan. Jadi ya kita lihat secara konstruksi kan kelihatan. Nah ini aliran air, yang gas saja udah beda gitu, jalur gas ya, bentuknya juga beda, bahannya juga beda. Jadi tidak boleh semua itu pakai patokan posisi suatu alat karena bisa berbeda. Ini teman-teman sudah tahu. Jadi ini gas, masuknya gas, ini output air panas, ini input air dingin. Yang sering saya sampaikan, ada saringan di input air dingin, perlu sesekali dibersihkan dan dicek. Kalau ada problem terutama alirannya makin mengecil lah, maka water heaternya nggak bisa nyala, akan sampai dicekik, putar ke kanan tidak bisa menyala. Pak, airnya sudah kencang inputnya, ya Anda buktikan aja kan di sini keluarnya kencang, terus Anda tancapkan di sini keluarannya kecil. Tetapi itu yang harus dipahami bahwa memang water heater gas itu adalah hambatan, pipanya kecil, kemudian memang disengaja untuk dihambat supaya menekan membran. Jadi masuknya di sini katakanlah 10 liter per menit, keluarannya ya pasti berkurang sekitar ya separuh, hampir separuh. Water heater itu seperti itu teman. Makanya kapasitasnya water heater ada di situ 5 liter per menit atau berapa. Itu rata-rata di rumah tangga ya 5 sampai 6 atau 8 liter per menit gitu loh. Paling ngelos lah namanya, paling ngelos itu keluaran segitu. Meskipun inputnya besar sekali 20 liter per menit, nah pompa kan segitu, tapi keluarnya segitu. Ya karena apa? Tujuannya supaya bisa panas. Kalau masuk dan keluar disamakan, aliran air di sini itu akan sangat cepat, yang nggak ada waktu, nggak sempet gitu loh apinya untuk memanaskan. Kecuali Anda tambahin pipa melingkar-melingkar, ya itu juga hambatan lagi. Jadi tidak bisa seketika, namanya perlu proses. Tetapi tetap saja kita sebut instan ya, karena apa? Masuk dingin, keluar langsung panas, tidak perlu menunggu. Beda dengan water heater listrik yang sistem tabung yang memasak dahulu. Water heater gas jangan lupa juga ada yang model tabung yang memasak. Jadi api gasnya untuk memasak air, air di dalam air tadi dicelupkan pipanya ini. Ada juga, tapi itu jarang ya untuk kelas-kelas komersil, misalkan kos-kosan atau hotel. Saya bicara yang secara umum dipakai rumah tangga ya seperti ini, water heater gas yang instan. Air masuk, keluar langsung hangat tanpa menunggu. Tetapi tetap saja akan masuk ke suatu water heater itu terjadi pengurangan debit. Tujuannya untuk memberi kesempatan api memanasi air lewat pipa-pipa ini. Oke, sekarang kita berlanjut ke bagian ini. Bagian atas ini saya sebut, ini dulu aja. Ini adalah tungku ya teman-teman. Ini adalah tungku. Kalau ini kita sebut heat exchanger, penukar panas. Kita
Setahu saya seperti itu. Jadi cerobong orang bilang, tapi sebenarnya ini penukar panas. Disinilah terjadi pertukaran panas, gas tadi memanasi air lewat pipa-pipa ini dan ditempelkan ke pipa. Sedangkan ini adalah tungkunya. Tungkunya ini ada, orang bilang ya 6 ya, kiri kanan ada 3 baris kiri kanan. Jadi dipisahkan di tengah itu ada 6. Jadi spuyernya, spuyer kiri kanan itu ada lubang gas, kita sebut spuyer, itu ada 6 biji. Kemudian di bagian ini adalah modul ya teman-teman. Modul ini ditenagai oleh baterai. Ini adalah box baterai, baterai besar ya, UM1, baterai biasa itu. Disinilah modul pemantik orang bilangnya ya. Dan di sini adalah solenoid. Solenoid sebenarnya bahasanya saya udah sering keselio, tapi solenoid harusnya solenoid ya, agak sulit lidah kita. Solenoid. Jadi ini adalah keran gas ya, keran elektrik, bukan keran manual ya. Buka tutupnya keran gas ini diatur oleh arus listrik, arus baterai, ditambah mekanis tonjokan dari membran. Nah, ini kehebatan dari sistem solenoid water heater gas Paloma. Kalau water heater gas yang biasa, solenoid itu valve gas tadi bekerjanya membuka gitu, harusnya cukup banyak yang digunakan, yaitu menarik, cetek gitu, dan memegang. Sedangkan solenoid pada water gas Paloma ini hanya bisa memegang. Valve itu selalu menonjok, dia tidak bisa menarik. Yang menonjok itulah tuas dari membran tadi. Setelah ditonjok baru solenoid tadi memegang, menjadi magnet hanya untuk memegang supaya nggak lepas lagi. Jadi kerjanya tidak memberatkan modul, tidak menghabiskan baterai ya, karena di sini tadi yang mendorong itu ada sendiri, mekanis. Dan solenoid tadi hanya memegang, nah, supaya valve-nya tidak lepas lagi, menjadi magnet. Magnetnya itu digunakan untuk memegang aja valve supaya tidak lepas lagi. Beda dengan solenoid model yang water gas pada umumnya, menarik supaya membuka valve-nya, kemudian memegang. Itu fungsi dari solenoid. Dan karena ini water heater gas model, kayaknya saya kasih flashlight ini ya teman-teman, biar nggak ada bayang-bayang. Cuman warnanya biasanya agak jadi kuning. Oke, kita lanjut. Karena ini adalah model membran, maka pintu gas itu ada 2. Safety-nya begitu ya, lebih aman, karena dari solenoid masih ada yaitu valve yang ikut tonjokan. Jadi meskipun di sini membuka, tapi di sini masih ada pintu lagi, yaitu gerakan dari membran tadi. Tuasnya dilengkapi dengan valve klep yang juga ikut membuka. Itu pintu kedua dari gas dari model water heater membran. Kita berlanjut ke sini. Ini adalah yang saya sebut tadi pilot ya. Ini api pilot itu lewat di sini. Api pilot ini kecil, menyalanya namanya juga pilot kecil, yang dibersihkan bila buntu dengan mekanisme tadi, orifice cleaner. Api pilot ini memanasi, ini saya sebut thermocouple. Jadi thermocouple itu kopling, pemutus penyambung, nah, sama dengan di kendaraan itu pemutus penyambung daya, itu namanya kopling, couple ya. Jadi ini thermocouple, kopling yang diaktifkan oleh termo itu panas. Jadi ini ketika mendapat panas akan menyambung. Nah, ini saya nggak paham elektronik, itu hanya secara garis besar menyambung ground untuk ke modul, itu aja. Jadi menyambungkan. Dan ini masih di seri dengan yang namanya, kalau tidak salah, USD, oxygen ODS kok, USD, oxygen depleting system. Ini mensensor bila tidak ada oksigen di area sini, misalkan pembakarannya di ruang tertutup, atau kemudian banyak jelaga, banyak CO2, maka ini juga bisa mensensor supaya mematikan sistem, supaya tidak keracunan gitu gambarnya teman-teman. Ini di seri masuk dari thermocouple, ini di seri masuk ke modul, gitu aja gambarnya. Jadi
ketika ini tidak mendapatkan api, misalkan gagal ini api pilotnya, ini buntu tidak menyala, maka dalam sekitar 10 detik maka baterai gas ini setelah menyala akan mati lagi. Gas yang ditunggu ini akan dimatikan lagi ketika ini gagal mendapatkan panas. Bisa juga ini sudah keluar api tetapi tentu saja 10 detik kemudian mati. Itu disebabkan termokopel ini, sudah sering saya sampaikan, tidak terkena api dengan maksimal. Itu bahasa saya, tidak terpapar, biasanya seperti itu, dengan maksimal. Biasanya apa? Ini melorot, ya nggak tahu kok bisa melorot gitu ya. Jadi usahakan ya nanti api itu sampai di ujung ini, agak naik sedikit tidak masalah, ini bisa diatur. Ya sebenarnya ini ada penahannya, tapi nggak tahu dalam yang model baru tuh pernah sering malah mendapat kasus ini melorot, atau ini banyak gerak, bisa di lap pakai kain aja, jangan diamplas. Tapi yang sering terjadi adalah di sini melorot posisi termokopel ini, apinya keluar tetapi termokopel tidak terkena api dengan maksimal. Itu juga menyebabkan menyala sebentar, kasus menyala sebentar. Oke, kita lanjut. Di sini adalah pemantik. Ini dari trafonya, itu ada busi pendek aja. Nah, inilah yang tidak ada. Ini pemantik ya, udah tahu teman-teman fungsinya, memercikan api ke tungku supaya ini bila ada aliran gas bisa menyala menjadi api. Yang ini yang tidak ada pada model baru ini. Nah, ini menurut saya justru yang penting ini. Kalau sensor ini kayaknya saya kurang paham ya, karena memang harusnya yang disensor itu memang api di sini. Misalnya di sini tersiram air gitu, kan api mati, tapi gas masih keluar. Nah ini kan bisa jadi pilot di sini masih tidak mati ya, tidak ikut tersiram air. Lah ini yang saya tidak paham. Apakah ini masih bisa mensensor? Karena ini kan ada di sini. Nah, gas akan keluar terus, itu bahaya ya. Tapi kemungkinan di sini walaupun tersiram api tersiram air ya, di tungku utama kan mati, tapi gas masih mengalir dan pilot tidak tersiram api, maka kan tidak akan diputus sistem itu menyala api pilot. Nah, api pilot menyala di sini ada hembusan gas ya, pasti akan tersambar supaya menyala lagi gitu. Jadi tujuan dari termokopel ini ya itu mencegah gas keluar tanpa ada api. Nah ini yang benar menurut saya seperti ini. Yang baru kan baterai terumum itu pakai ini, itu businya panjang ya, masuk ke dalam sampai ya mungkin berapa senti, itu jauh lebih panjang dari yang pemanti ini. Kalau pemanti ini diberi jarak ya dengan ini body ya, itu juga tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu dekat, terlalu jauh apinya juga kecil. Terlalu jauh rafonya bekerja berat gitu teman-teman. Mungkin kalau terlalu pendek apinya juga merah, itu harus pas ya. Itu bisa diatur ya lidahnya ini. Yang di body, di tungku ini platnya bisa digeser atau diamplas misalkan ujungnya bergerak. Ini yang lebih penting. Ini menurut saya ini sama fungsinya termokopel tapi secara juga elektronik. Ini kalau di baterai yang baru namanya saya sebut flame failure system. Jadi sensor kegagalan api. Mohon maaf ya kalau bahasa Inggrisnya nggak pasti, itu intinya seperti itu, flame failure sensor. Jadi mensensor kegagalan api. Ketika tidak ada api, maka dia, saya nggak tahu cara kerja seperti apa ya, apa mungkin api itu bisa mengground ya, katanya begitu. Bila tidak ada api, maka akan memerintahkan modul mematikan. Ini yang penting, mematikan sistem, yaitu yang utama adalah memutus, biasanya yang paling sering adalah memutus jalur setrum ke selunit. Jadi mematikan aliran gas. Karena itu yang kunci utama untuk pengaman. Oke. Ini yang tidak ada pada Palemain tipe baru. Kemudian ini adalah beda juga soketnya, sebenarnya ini sama. Yang soket yang banyak ini adalah yang ke micro switch. Micro switch yang ada di as dekatnya bawah tuas membran. Nah, tidak perlu saya buka ya. Jadi disitulah nyawanya. Kalau ini menjadi saklar kedua karena ada saklar utama yang ikut ini, dan saklar kedua ya micro switch tadi. Jadi sumber dari batu baterai tadi sebenarnya mampir saja plusnya ya, terutama ke sini, kemudian dikeluarkan lagi masuk ke, ada dua micro switch. Micro switch yang atas itu untuk pemantik, micro switch yang kedua untuk
solenoid, memberi strum ke solenoid. Jadi kenapa jalurnya ada, nah ini teman-teman bisa lihat ya, saya lupa ingat, tapi ada video saya ya. Kuning itu sumber utamanya, gambarnya begitu. Kemudian yang hijau itu yang kembali ke pemantik, jadi strum itu mengalirnya itu seperti itu teman-teman. Seri yang microswitch 1 itu pemantik, microswitch kedua itu adalah ke solenoid, itu di seri. Jadi setelah dari microswitch pertama pemantik, setelah pemantik nyambung, sambungan tadi baru tersambung ke jalur microswitch kedua. Jadi kalau yang pertama tidak nyambung, maka microswitch kedua juga tidak akan tersambung. Itu seperti itu dibuat seri. Yang satu langsung kembali ke sini, ke yang hijau kalau salah itu yang ke pemantik, yang biru itu ke solenoid. Nah, sedangkan yang hitam itu apa? Yang hitam itu pengaman, ground. Jadi ketika posisi off, modul ini akan disambung ke ground untuk pengaman. Jadi output modul ya. Nah ini yang hijau yang ke pemantik, yang biru yang ke solenoid itu dalam kondisi microswitch off akan disambung ke ground untuk pengaman atau menghilangkan arus induksi, itu aja gamanya. Jadi makanya ada 3 teman-teman, ada yang bingung kalau ada kabel microswitch 3 ya, itu salah satunya di ground kan. Sebenarnya namanya saklar itu hanya cukup 2 kabel aja teman-teman. Dari plus tadi kembali gamanya dari baterai ya, ini mampir saja, plus kembali ke modul, itu aja. Itu dikasih saklar. Nah, saklarnya dari sini plus microswitch yang digerakkan oleh membran ketika ada aliran air yang cukup kencang. Oke, kemudian kita bahas lagi yang satunya, ada pengaman lagi. Bentar, saya lupa. Ini kelihatan banget ya kalau di model ini. Ini adalah jalur dari batu baterai. Kalau nggak salah ini saya, yang ini atau ini ya. Ini batu baterai dari box batu baterai. Yang ini adalah untuk lampu indikator. Mudah-mudahan nggak kebalik ini saya. Ya kayak ini yang urin. Nah ini ke indikator. Bedanya dengan baterai tergas yang baru. Baterai tergas yang baru itu kalau dipakai kan selalu menyala. Nah, kalau ini tidak, untuk menunjukkan ketika batu baterai di box ini tegangannya turun atau sudah tua, sudah waktunya ganti. Itulah hebatnya. Ketika normal ya tidak akan menyala. Hanya ketika batu baterainya sudah mulai mau habis gitu namanya, dia akan menyala. Dan juga ketika error di microswitch-nya itu kedobel gitu ya, buka nutupnya tidak presisi, anggang-anggang itu tidak sepenuhnya membuka, tidak sepenuhnya menutup, atau hampir berbarengan, maka ini juga menyala. Oke, kita lanjut yang ke sini. Kayaknya ini yang terakhir. Di sini ada jalur ke atas kabel ini ya, dari modul ini ke atas dulu. Nah, mampir ya, setelah kalau gitu ya mampir. Di sana ada yang namanya thermofuse. Nah, thermofuse itu artinya sekring. Thermo itu panas. Sekring yang putus bila ada panas yang sesuai tertera di situ. Kalau nggak salah 150 atau berapa. Itu akan memutus strum yang masuk ke solenoid ini. Pengaman akhir. Jadi pengaman itu pasti langsung hubungannya pasti dengan gas ya. Misalkan gas ditutup, menutup aliran gas. Apakah tidak sama dengan termostat? Itu bedanya. Termostat itu pengaman panas yang ketika panas pada suhu tertentu dia akan mutus, tapi ketika suhunya kembali ke normal ya, ke di bawah, namanya diferensial. Misalkan termostat itu umumnya kalau di baterai tergas itu yang umum suhunya 70 derajat. Maka ketika suhunya 70 derajat dia akan putus. Tapi nanti akan nyambung lagi ketika mungkin ya dibuat 60. Di bawahnya tadi diferensialnya mungkin 10 derajat, 60 dia nyambung lagi. Itu namanya termostat. Kok suhunya rendah? Ya, suhunya hanya 70 ya karena dipasang di output. Rata-rata model baterai tergas yang baru tuh di output air panas, terpasangnya di sini. Keluaran akhir ya namanya. Maaf ini saya lupa.
sebelah ini. Nah ini teman-teman, keluaran akhir. Pokoknya yang tadi output air panas yang masuk ke sini, biasanya juga ada yang dipasang dekat sini. Output air panas itu yang model baru namanya termostat, yang bisa putus tapi bisa nyambung lagi. Sedangkan termofius itu tidak, sekring ya. Kalau sudah putus ya putus, harus diganti baru. Itu saya pernah beli, memakai yang ada di toko elektronik, ternyata nggak tahan. Ya harus dibelikan originalnya. Saya ada ya, teman-teman cari di online. Terus ada yang disambung, Pak kalau saya sambung apakah aman? Sesuatu pasti saya bilang, kalau namanya safety ya tidak aman. Tapi itu juga bisa dipahami aman-aman saja ya. Selama Anda memakainya nggak berlebihan panasnya, ya kayaknya aman gitu loh. Tapi ya usahakan ada, namanya itu safety. Termofius tadi adalah safety. Jadi mungkin ada pernah mengganti, gampang putus, akhirnya di bypass. Ya monggo, yang penting Anda memahami itu aja sistem tadi. Fungsinya itu sebagai pengaman akhir bila ada kasus terlalu panas sekali maka akan diputus. Itu aja. Oke, kayaknya sudah semua ya saya bahas. Itu yang ingin saya sampaikan supaya nanti teman-teman bisa memahami bila saya menjelaskan problem di water heater gas Balma. Ini adalah rumah membran, di dalam ada membran, itu sudah pernah saya sampaikan. Membran itu karet yang bisa bergerak kiri kanan, yaitu kasus sobek ya untuk yang water heater gas baru. Yang lama ini saya malah belum pernah menjumpai, atau mungkin karena sudah banyak nggak pakai, bisa jadi belum pernah mengganti yang sobek seingat saya model Paloma ini. Kalau yang baru sudah sering. Oke, ini saya tambahin sedikit. Di atas ini ada cerobong ya, ini diarahkan ke depan ya. Terus ada yang bertanya, dan kebetulan waktu itu memasangnya orang itu mepet sekali ya, di atasnya itu plafon. Ya usahakan jangan mepet teman-teman. Ini tetap saja meskipun ini dikasih sirip ya, arahnya biar ke depan. Ini usahakan yang ada space ya, minimal ya setengah meter lah. Dan usahakan di atasnya juga bukan barang yang mudah terbakar. Kemarin saya lihat ada yang masang, waduh mepet sekali dengan plafon. Ya walaupun plafonnya dari bahan yang tidak mudah terbakar, tapi tetap ini panas teman-teman, sangat panas. Dan itu ya punya potensi kebakaran gitu loh. Dan bisa jadi ada jelaga di sana, apalagi bila di sini ada kotoran, warna api dari tungku itu merah, kemungkinan besar di sini asapnya bisa berjelaga atau asap hitam. Meskipun tidak berasap hitam, pasti ada kotoran. Dan yang lebih penting lagi, ya usahakan mencegah ini potensi kebakaran. Ya usahakan setengah meter dan bukan di atasnya sesuatu yang mudah terbakar. Penting sekali itu saya sampaikan karena sudah berapa kali saya melihat dipasang mepet sekali ini dengan plafon. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.